Yes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimin lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Selamat pagi Bapak dosen Sofiullah selaku dosen pengampu mata kuliah Fatwa Hukum Islam dan teman-teman kelas 3 KIP yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 7 ingin memaparkan materi terkait metode dan penyampaian fatwa Basul Masail Nahdlatul Ulama. Oke, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri terkait pengertian Basul Masail. Apa sih itu Basul Masail? Jadi Basul Masail sendiri secara bahasa adalah beberapa masalah. Nah, sedangkan secara istilah Basul Masail sendiri itu metode Basul Masail berfungsi untuk membahas tentang permasalahan hukum fikih. Nah, Basul Masail ini tuh menjadi ciri khasnya orang-orang Nahdlatul Ulama dan orang-orang pesantren. Secara historisnya, pada dasarnya tuh Forum Basul Masail sebagai sebuah kegiatan sudah ada sebelum Nahdlatul Ulama didirikan. Nah, terus Basul Masail secara harfiahnya itu berarti pembahasan berbagai masalah yang dimana pembahasan tersebut itu atau forum tersebut membicarakan tentang al-masail al-diniyah atau masalah-masalah keagamaan. Terus Basul Masail sendiri mempunyai tugas yang dimana tugasnya itu berdasarkan ART Nahdlatul Ulama bertugas untuk menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqi'ah yang harus segera mendapat kepastian hukum. Forum ini bertugas merespon masalah waqi'ah atau aktual yang sedang terjadi di masyarakat yang diajukan kepada syariah terhadap masalah yang mauquf atau kemacetan tidak terjawab. Dilakukan pembahasan ulang di tingkat yang lebih tinggi hingga akhirnya ke tingkat nasional. Dalam Basul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama dibuat dalam rangka bermazhab dengan salah satu mazhab 4 yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara qaul. Oleh karena itu dalam memberikan jawaban ittifaq hukum digunakan sebagai susunan metodologis, yakni yang pertama, dalam kasus yang ditemukan jawabannya dalam ibarat kitab dan hanya satu qaul atau satu pendapat, maka qaul itu yang diambil. Nah, yang kedua yaitu dalam kasus ini hukumnya terdapat dua pendapat, maka dilakukan takrir jama'i dalam memilih salah satunya. Dan yang ketiga, bila jawaban tidak ditemukan dalam ibarat kitab sama sekali, dipakai ilhaq al-masail bin nazariha secara jama'i oleh para ahlinya. Dan yang keempat, masalah yang dikemukakan jawabannya dalam ibarat kitab dan tidak bisa dilakukan ilhaq, maka dilakukan istimba jama'i dengan prosedur mazhab secara manhaji oleh para ahlinya. Mungkin untuk pengertian Basul Masail sendiri secara ringkasnya seperti itu. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rania. Sobatnya dipersilakan. Udah nih kan gitu ya. Lanjut tolong lanjut. Selanjutnya sejarah Basul Masail. Di kalangan Nahdlatul Ulama, Basul Masail merupakan kader
tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama sebelum Nahdlatul Ulama berdiri dalam bentuk organisasi formal. Aktivitas Bahsul Masail telah berlangsung sebagai praktik yang hidup di tengah masyarakat Muslim Nusantara, khususnya kalangan pesantren. Hal itu merupakan menjadi tanggung jawab ulama dalam membimbing dan memandu kehidupan keagamaan masyarakat sekitarnya. NU kemudian melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian. Bahsul Masail sebagai bagian aktivitas formal organisasi pertama dilakukan pada tahun 1926, beberapa bulan setelah NU berdiri. Tepatnya pada Kongres 1 NU yang kini bernama Muktamar tanggal 21 sampai 23 September 1926. Selama beberapa tahun, forum Bahsul Masail ditempatkan sebagai salah satu komisi yang membahas materi muktamar, belum diwadahi dalam organ tersendiri. Pada tingkat nasional, Bahsul Masail diselenggarakan bersama momentum kongres atau muktamar, konferensi besar, rapat dewan partai atau musyawarah nasional alim ulama. Mulainya Bahsul Masail skala nasional diselenggarakan setiap tahun. Hal itu terjadi sejak Muktamar 1 sampai Muktamar 15. Namun, situasi politik yang kurang stabil akibat Perang Dunia Kedua membuat kegiatan Bahsul Masail yang menyertai kongres setelah periode 1940 mulai terpotong-potong, tidak lagi setiap tahunnya. Setelah lebih setengah abad NU berdiri, Bahsul Masail baru dibuatkan organ tersendiri bernama Lajnah Bahsul Masail Diniyah. Hal itu dimulai dengan adanya rekomendasi Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta tahun 1989. Komisi 1 Muktamar 1989 itu merekomendasikan PDNU untuk membentuk Lajnah Bahsul Masail Diniyah sebagai lembaga permanen. Untuk memperkuat wacana pembentukan lembaga permanen itu, pada Januari 1990 berlangsung halakoh di pesantren Mabalatul Makrif Denanyar Jombang yang juga merekomendasikan pembentukan Lajnah Bahsul Masail Diniyah. Harapannya Lajnah Bahsul Masail Diniyah dapat mengonsolidasi ulama dan cendekiawan NU untuk melakukan ijtihad jama'i. 4 bulanan kemudian, pada tahun 1990 pula, PBNU akhirnya membentuk Lajnah Bahsul Masail Diniyah dengan SK PBNU nomor 30. Sebutan Lajnah ini berlangsung lebih 1 tahun. Namun demikian, status Lajnah dinilai masih mengandung makna kepanitiaan, bukan organ yang permanen. Karena itulah, setelah Muktamar 2004, status Lajnah ditingkatkan menjadi lembaga sehingga bernama Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Dalam sejarah perjalanan Bahsul Masail, pernah ada keputusan penting yang berkaitan dengan metode kajian. Dalam Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992 diputuskan bahwa metode pemecahan masalah tidak lagi secara kauli tetapi secara manhaji, yakni dengan mengikuti metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh mazhab 4, bukan sekedar mengikuti hasil akhir pendapat mazhab 4. NU kemudian melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian. Bahsul Masail sebagai bagian aktivitas formal organisasi pertama dilakukan 1926. Beberapa bulan kemudian setelah NU berdiri, pada Kongres 1 NU ulang-ulang sorry. Pengalamannya ya? Iya. Aku mau tak ulang. Terus ulang. Mungkin Sahal Mahfud menyatakan bahwa Bahsul Masail merupakan forum yang dinamis, demokratis, dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan yang dikaji responsif terhadap perkembangan hukum di masyarakat. Dikatakan demokratis sebab peserta Bahsul Masail memiliki hak yang
sama. Artinya tidak ada pembedaan antara kiai dan santri, begitu juga antara kiai sepuh dan kiai muda. Argumentasi siapapun yang dinilai lebih unggul, itulah yang nantinya akan dipilih. Sedangkan Basul Masail dikatakan berwawasan luas, sebab dalam forum ini tidak ada dominasi mazhab dan menyepakati sebuah perbedaan. Sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih Mbak Nadia yang sudah menyampaikan atau memaparkan terkait sejarah Basul Masail. Nah, selanjutnya akan disampaikan materi tentang mekanisme Basul Masail yang akan disampaikan oleh Mas Al-Hafidhiyah. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Yusuf. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana sih mekanisme pengambilan keputusan atau metode untuk menetapkan hukum dalam Basul Masail ini. Jadi menurut Munas atau Musyawarah Nasional pada tahun 1992 sudah ditetapkan bahwasanya yang tadinya NU itu menggunakan pengambilan keputusan secara qauli menjadi apa tadi? Menjadi manhaji ya, metode manhaji atau yang sering kita sebut istinbat jami'i. Nah, kenapa sih? Yang pertama, kenapa sih metode qauli itu sudah tidak relevan lagi atau sudah tidak digunakan lagi? Yang pertama, metode qauli ini mengharuskan pengambilan hukumnya itu harus dari qaul-qaul ulama atau literatur kitab-kitab klasik atau kutubul mutabarrah. Jika misal persoalan yang muncul pada zaman sekarang itu tidak ada dalam kutubul mutabarrah, itu ya tidak dapat menjawab persoalan-persoalan tersebut. Jadinya metode qauli ini tidak relevan tentunya, yang akhirnya pada Munas pada tahun 1992 itu diganti menjadi metode manhaji. Begitu. Makanya metode manhaji ini muncul untuk apa? Untuk mendobrak atau untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh metode qauli ini. Nah, mekanisme pengambilan keputusan hukum dalam Basul Masail ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu masalah yang kerap kali muncul pada sekarang ini itu belum tentu masalah itu benar-benar baru. Jadi ada sebuah permasalahan yang sebenarnya itu sudah pernah muncul zaman dahulu dan sudah tertulis dalam qaul-qaul kitab klasik, itu muncul lagi di zaman sekarang tapi dengan permasalahan yang berbeda. Dan kalau terjadi permasalahan seperti itu masih bisa menggunakan qaul-qaul ulama ataupun kutubul mutabarrah untuk sebagai rujukan pengambilan hukum. Yang kedua, jika permasalahan yang belum benar-benar diputuskan oleh ulama terdahulu, NU itu memberikan satu metodologi yang disebut ilhaqul masail binadhairiha. Apa sih itu ilhaqul masail binadhairiha? Ilhaqul masail binadhairiha itu yaitu mengkiaskan persoalan-persoalan baru yang belum ada ketentuannya dalam kitab-kitab fikih klasik, lalu dianalogikan dengan persoalan fikih-fikih lama yang sudah ada gitu. Jadi metode ilhaqul masail binadhairiha ini hampir sama dengan qiyas. Cuma bedanya kalau qiyas itu kan dilakukan oleh mujtahid, sementara kalau ilhaqul masail binadhairiha ini bisa dilakukan atau dilakukan secara berjamaah atau yang diharuskan yang tadi istinbat jama'i, yaitu dilakukan secara bersama-sama dan orang-orang yang pastinya ahli dalam hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas fatwa-fatwa atau hasil keputusan hukumnya gitu. Nah, kalau masalah contoh ya, misal kayak kemarin, misal pada saat COVID-19 ada larangan menyentuh jenazah korban COVID secara langsung tanpa adanya penghalang karena ditakutkan dapat menyebabkan penularan penyakit atau penularan wabah begitu. Nah, dalam proses pengambilan hukum apakah boleh tidaknya ataukah sah tidaknya ataukah dapat mengganggu tidaknya prosesi penanganan jenazah, ini diperbolehkan memang mengurus jenazah atau
menangani jenazah dengan mentayamumkan jenazah begitu. Jadi sebenarnya boleh, dahulu juga sama, ketika terjadi wabah itu boleh di jenazah itu hanya ditayamumkan. Sedangkan kan kalau misal jenazah biasa atau jenazah yang memang tidak terkena penyakit atau tidak terkena wabah kan boleh diharuskan untuk dimandikan gitu. Sementara kalau yang terkena wabah itu boleh untuk ditayamumkan saja. Tapi dengan adanya sekarang atau zaman sekarang adanya APD atau alat pelindung diri itu menjadikan pengecualian atau penghapusan pembolehan tayamum itu. Jadi dengan adanya APD petugas medis itu menjadi lebih terlindungi atau tidak terkena paparan virus-virus ataupun wabah-wabah tersebut. Jadi ada keharusan atau kewajiban setiap jenazah COVID-19 yang terkena COVID-19 itu ya tetap wajib dimandikan gitu. Contohnya seperti itu. Kiranya cukup ya, seperti itu saja. Teman-teman nanti bisa lihat lagi di makalah lebih lengkapnya atau bisa tanyakan langsung ke ahlinya. Oke, terima kasih. Balik ke Mas Yusuf. Oke, baik, terima kasih Mas Alfa atas paparannya terkait mekanismenya ya. Untuk selanjutnya itu kami dari kelompok kami itu menarik kesimpulan terkait Basul Masail. Nah, kesimpulannya itu dalam perkembangannya cara bermazhab ditempuh tidak hanya dengan kauli tapi juga dengan manhaji seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Alfa ya. Nah, faktornya adalah warga Nahdlatul Ulama terbuka dengan wacana baru sehingga terdorong melakukan pembaruan di segala lini kehidupan, termasuk di dalamnya adalah transformasi metode berinteraksi dengan Al-Quran. Metode ini secara resmi dipopulerkan penggunaannya dalam musyawarah nasional (MUNAS) di Lampung pada tahun 1992. Implikasinya, interaksi dengan Al-Quran ini lebih dinamis dan menghasilkan pemahaman yang kontekstual. Nah, mungkin untuk kesimpulan seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih dari pemateri atas paparannya. Kami kelompok 7 memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan atau kurang lengkap materi yang kami bawakan. Mohon maaf sebesar-besarnya Bapak dosen. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam? Iya, tiba.